tuh sehat-sehat ya. Pasti liburannya udah selesai dong pastinya. Kita kembali beraktivitas ya kawan-kawan ya. Oke, saya udah nongol di layar kaca kalian. Tentu saja ada yang mau saya ceritain. Cerita kali ini datang dari Balikpapan nih kawan-kawan nih. Jauh banget kan. Sebut aja namanya Mbak Mary. Jadi Mbak Mary ini berdua nih sama temennya, Mbak Mary dan Mbak Ika. Nah, Mbak Ika ini sama Mbak Mary mau menceritakan sebuah hotel di Balikpapan yang sangat terkenal. Jadi hotel ini sebenarnya udah lama, bangunannya juga udah tua banget katanya, tapi pada saat itu masih beroperasi gitu. Sekarang sih katanya sih udah enggak nih kawan-kawan. Mungkin orang-orang di Balikpapan nih tahu nih yang dimaksud dengan hotel ini hotel mana gitu ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gini ceritanya. Cerita kali ini menceritakan Mbak Mary dan Mbak Ika yang kebetulan tuh ada meeting gitu sama direksi lain gitu. Jadi satu kantor tapi dia tuh beda gitu, beda gedung yang nantinya akan diadakan rapat di salah satu gedung yang sudah dipilih gitu sama perusahaan mereka. Kebetulan rumah Mbak Mary dan Mbak Ika ini jauh dari gedung tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk nginep di sebuah hotel nih kawan-kawan. Hotel ini mereka sewa melalui aplikasi waktu itu. Jadi ya mereka ngelihatnya ya bagus aja, namanya di aplikasi kan mereka nggak tahu. Akhirnya mereka gola ke sana itu sore waktu itu kawan-kawan. Sekitar jam 6 sore mereka sampai sana. Nah, lumayan jauh kan perjalanannya dari rumah mereka, karena ke rumah mereka itu katanya sih jauh dari kota gitu. Jadi menuju ke sana tuh lumayan jauh gitu. Sesampainya di sana kan udah malam tuh. Jadi Mbak Mary dan Mbak Ika ini memutuskan untuk santai-santai sebentar, dan kemudian Mbak Ika mau mandi nih kawan-kawan. Jadi mau bersih-bersih tubuh gitu kan. Terus Mbak Mary bilang gini, ya udah Kak, mandi aja duluan gitu kan. Nah, Mbak Mary nunggu Ika mandi lah sambil main handphone nih di kamarnya sendiri gitu kan, di tempat tidur gitu kan. Nah, Mbak Mary pun udah nyantai gitu, Mbak Ika pun mandi kan. Nah, pada saat mandi ini Mbak Mary fokus kan sama handphonenya. Kebetulan di waktu itu lagi main game kata dia, jadi dia nggak fokus sama sekeliling. Kemudian dia lihat Mbak Ika keluar dari kamar mandi. Nah, terus Mbak Ika buru-buru pakai baju. Terus Mbak Mary, ngapeh Kak? Enggak, kata gitu. Oh ya udah gitu kan, udah. Kenapa Kak? Kita makannya di luar, kata Mbak Ika gitu. Oh, lu mau keluar, kata Mbak Mary. Ya udah deh, ayo deh, gue nggak jadi mandi, kata Mbak Mary. Akhirnya mereka kedua keluar nih ke bawah nih. Hotel itu kawan-kawan itu katanya sih nggak punya lift ya, jadi liftnya pun dia tidak ada gitu. Jadi mereka tuh lewat tangga gitu. Mereka berdua aja nih lewat tangga, pucuk-pucuk lah. Dia ada di lantai 3 kebetulan katanya. Nah, sampai di lantai 2 gitu kan udah mulai kelihatan orang banyak gitu. Terus Mbak Mary bilang, Mbak Ika, lupa gue, katanya. Kenapa Mer, kata si Ika. Kunci motor ketinggalan di atas, gue ambil dulu ya. Langsung lari aja tuh si Mbak Mary ke atas lagi. Mbak Ika ditinggal kan di tangga itu. Oke lah, Mbak Mary lari ke atas, dia langsung buka pintu, terus mau ngeliat apa sih tempat kunci yang tadi itu kan di dalam tasnya. Dia ngerogoh tasnya, tiba-tiba kemudian Mbak Mary ini lagi sibuk gitu kan, gituin cari-cari kunci motor di tasnya dia. Tiba-tiba Mbak Ika keluar guys dari kamar mandi. Mbak Mary, astagfirullah, langsung ngeliat Mbak Ika tuh yang kaget gitu kan. Mbak Ika sendiri, kenapa Mer gitu, tadi kan lu ke bawah sama gue, kata Mbak Mary gitu. Apa sih lu Mer, katanya, orang gue habis kelar mandi, gak jelas deh lu, katanya si Mbak Ika. Ya apa sih lu, kata gitu, lu habis mandi? Iyalah, gue juga aneh nih, kata si Kak. Kenapa ya Kak? Kan tadi lu nyusul gue ke kamar mandi, kata si Mbak Ika.
Maksud lo, kata Mary, gue tadi lagi mandi, terus lu masuk kamar mandi. Mer, si Mbak Ika bilang, Mer lu ngapain masuk? Gue sekalian aja dia mandi gitu sama gue. Kok lu ada di sini, kata Mbak Ika, bukannya lo tadi lagi mandi? Enggak, lo tadi sama gue ke bawah, kita katanya mau makan. Ngaco deh, kata gitu. Lu yang ngaco, gitu mereka berdua. Terus yang di kamar mandi siapa? Udah ya, mereka tuh berdua ngendap-ngendap gitu, terus menuju kamar mandi, mau ngeliat gitu guys, siapa, ada orang gak di kamar mandi. Kan pancurannya masih nyala tuh kan, air showernya gitu. Akhirnya Mbak Mary sama Mbak Ika tuh ngedap-ngedap terus ngeliat nggak ada orang guys, kosong melompong gitu kan. Wah, langsung merinding tuh mereka berdua. Akhirnya Mbak Mary tuh nungguin Mbak Ika tuh pakai pakaian baju gitu kan, pakai baju. Nah pas udah pakai baju, mereka langsung caw tuh menuju ke bawah, minta untuk check out keluar gitu dari hotel itu. Walaupun mereka juga nggak tahu saat itu mau tinggal di mana gitu kan. Akhirnya mereka ngubungin teman-teman mereka tuh kan. Nah temannya ada yang udah deh lu tinggal sama gue aja gitu kan, di rumah orang tuanya temennya. Akhirnya nebeng lah mereka tuh sama salah satu temannya. Jadi dia nggak jadi di situ. Itu udah bingung banget deh pokoknya. Si Mbak Mary ngelihat Mbak Ika ngajak mereka makan ke bawah, sedangkan Mbak Ika yang lagi mandi ngerasa kalau Mary itu mandi sama-sama sama dia. Gitu pokoknya guys ceritanya. Nah si Mbak Ika ini juga bilang gitu, itu aneh banget, bener-bener aneh buat merinding katanya. Ini pengalaman pribadi dia tuh yang bener-bener kejadian nyata gitu yang dialamin sama dia sama Mbak Mary gitu. Oke guys, gitulah ceritanya ya dari Mbak Mary dan Mbak Ika gitu yang ngalamin hal ini. Pokoknya di salah satu hotel di Balikpapan katanya, yang bangunannya tuh lumayan tua ya. Mungkin orang-orang Balikpapan tahu nih tempatnya. Oke, makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.